Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, apa kabarnya semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya Ibu Yulia Sanang yang akan menemani anak-anakku semua dan pastinya Bapak Ibu guru pendamping di sekolah di program Smart School mata pelajaran fisika. Generasi Smart School berkarakter cerdaski. Hari ini kita akan bersama-sama belajar terkait hukum kolom. Kira-kira hukum kolom itu apa ya? Nah, kalau penasaran, gak usah penasaran lagi. Karena tepat hari ini kita akan belajar bersama-sama pelajaran fisika, mata pelajaran fisika dengan materi hukum kolom. Anak-anakku sekalian, setelah pembelajaran kita pada hari ini, diharapkan anak-anak dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Yang pertama, diharapkan anak-anak mampu mengidentifikasi interaksi antar muatan. Yang kedua, anak-anak diharapkan mampu menganalisis terkait hukum kolom. Dan yang ketiga, anak-anak diharapkan mampu menganalisis pemanfaatan hukum kolom dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hukum kolom ini atau gaya kolom ini dekat sekali dengan kehidupan anak-anak. Jadi semangat! Oke deh anak-anak, Ibu mau bertanya. Waktu SD, SMP, ataupun waktu SMA, ada nggak yang sering bermain menggunakan plastik, penggaris plastik ya, terus digosok-gosokkan di rambut, terus didekatkan dengan potongan kertas. Ayo ngaku siapa? Ibu juga dulu sering sekali melakukan hal itu karena unik. Seperti sulap kan ya? Kertas tiba-tiba naik lengket ke atas penggaris yang kita gosok-gosokkan di rambut. Itu ada hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini. Jadi kalau mau tahu jawabannya kenapa itu bisa terjadi, yuk semangat untuk pembelajaran kita hari ini, hukum kolom. Anak-anakku sekalian, apa yang akan terjadi jika ada dua muatan atau lebih dari dua muatan itu didekatkan? Kira-kira apa yang terjadi? Apakah muatan itu cuma lihat-lihatan saja, diam, ataupun bergerak? Kalau bergerak, pergerakannya seperti apa? Mendekat, menjauh? Nah, untuk lebih mengingat kembali materi ini, yuk kita ambil dua muatan listrik. Muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Nah, kalau ada muatan positif dan ada muatan negatif, kira-kira apa yang akan terjadi dengan muatan tersebut? Diamkah atau bergerak? Ibu dengar-dengar nih, ada yang teriak bergerak. Kira-kira apa yang terjadi? Saling mendekat atau saling menjauh? Yap, betul sekali. Saling mendekat. Dia tarik-menarik. Nah, jadi kalau ada muatan positif dan ada muatan negatif, maka dia akan tarik-menarik. Terus bagaimana ceritanya kalau muatannya yang tadinya berbeda sekarang jadi sama? Negatif dengan negatif, terus ada positif dengan positif. Menurut anak-anak nih, kira-kira apakah mereka diam saja ataupun bergerak?
Wah, jawaban banyak yang terdengar adalah bergerak. Nah, bergeraknya gimana nih? Mendekati atau menjauhi? Nah, kalau tadi dua muatan yang berbeda positif dan negatif, gerakannya adalah saling tarik-menarik. Sedangkan untuk yang sama, contohnya negatif dengan negatif, dia akan tepat sekali. Dia akan tolak-menolak sehingga ya kira-kira dia akan saling menjauh. Begitu pula dengan yang misalnya nih ya, dia sama-sama positif, dia juga akan menjauh atau saling tolak-menolak. Jadi ingat anak-anak, jika ada muatan listrik yang satu positif dan yang satu negatif dan keduanya itu memiliki muatan yang berbeda, satu misalnya nih satu positif satu negatif, maka dia akan tarik-menarik. Kalau negatif-negatif, tolak-menolak. Positif-positif, tolak-menolak. Ingat ya, kita ulang. Kalau positif dan negatif atau negatif dengan positif, interaksi yang terjadi adalah tepat sekali, tarik-menarik. Jadi, kalau misalnya ada negatif, positif-positif, dia akan tepat sekali, tolak-menolak. Ini harus selalu diingat ya anak-anak. Next, berikutnya, gaya kolom itu adalah gaya interaksi. Gaya yang timbul akibat interaksi antara dua muatan atau lebih benda bermuatan listrik. Sehingga menghasilkan gaya. Gayanya bisa saja tarik-menarik atau tolak-menolak. Jadi gaya kolom, saya ulangi, adalah gaya hasil dari interaksi dua muatan atau lebih benda bermuatan listrik yang menghasilkan gaya. Bisa tarik-menarik atau tolak-menolak. Nah, gaya kolom itu disimbolkan dengan F dengan satuan Newton. Persamaannya bagaimana? Tunggu, sebelum kita melihat persamaannya, kita lihat dulu video berikut ini. Nah, video ini akan memberikan pengertian kepada anak-anak apa yang menghubungkan atau apa yang mempengaruhi gaya kolom pada persamaan kita nanti. Apakah besarnya muatan, ataukah jarak, atau apa yang lain. Yuk kita lihat video berikut ini. Nah, di video ini terlihat ada dua muatan. Kita berikan muatan pertama dengan nilai 5 kolom dan yang muatan kedua sama-sama 5 kolom. Mari kita lihat besar gayanya. Jika saya jauhkan, jaraknya diperbesar, lihat panahnya mengecil. Itu artinya gayanya juga mengecil. Kita tambahkan nilainya ya. Nih, sekarang nilainya 1146. Dijauhkan ternyata tinggal 106. Artinya semakin jauh muatan, semakin kecil gaya. Sedangkan semakin dekat, semakin besar ya. Nah, sekarang saya mau tambah deh muatannya. Wah, ternyata gayanya semakin besar. Nah, sekarang kita dekatkan dan kita jauhkan kira-kira apa yang terjadi dengan dua muatan tersebut ya. Oke, sekarang kalau dibesarkan, gayanya besar. Nah, sekarang kita jauhkan, jaraknya diperbesar. Ternyata gayanya mengecil. Tetapi jika didekatkan, gayanya semakin besar. Oke. Nah, anak-anakku sekalian, dari video tadi, pelajaran apa sih atau apa yang bisa kita simpulkan dari video yang bersama-sama kita lihat tadi? Yang pertama, kita harus ingat bahwa ternyata gaya kolom itu dipengaruhi oleh besar muatan dan jarak antar muatan. Semakin besar muatan, gaya kolomnya semakin tepat sekali, semakin besar. Jadi kalau muatannya semakin kecil, maka gaya kolomnya juga akan semakin kecil. Nah, sebaliknya untuk jarak, semakin jauh jarak antar muatan, ternyata gaya kolomnya menjadi semakin kecil. Dan sebaliknya, kalau misalnya jarak antar dua muatannya itu diperkecil, ternyata gayanya makin besar. Secara matematis dapat ditulis seperti ini persamaan hukum kolom kita. Ya, gaya kolom itu F, K itu konstanta, Q1 itu muatan, Q2 itu muatan 2, dan R itu jarak. Konstanta nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 kolom pangkat
minus 2. Sedangkan untuk muatan satuannya kolom dan jarak satuannya adalah meter. Untuk lebih memahami terkait persamaan dari gaya kolom ini, yuk kita lihat latihan soal berikut ini. Ada contoh soalnya nih. Nah, dua buah muatan listrik A dan B diletakkan terpisah sejauh 1 cm. Muatan A dan B masing-masing 2 μ kolom dan 4 μ kolom. Gambarkan dan hitung gaya kolom yang dirasakan oleh kedua muatan. Jika nilai konstantanya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 kolom pangkat minus 2. Yuk kita coba selesaikan ya. Dari soal kita gambarkan dulu, ada dua muatan A dan B. Oke, saya punya muatan di sini A dan di sini B. Terpisah sejauh 1 cm. Ya. Nah, bagaimana gaya-gaya yang dirasakan oleh kedua muatan? Kalau kita lihat nilainya ya, anak-anakku sekalian, terlihat di sini bahwa 2 μ kolom, 4 μ kolom. Itu berarti sama-sama positif. Nah, kalau sama-sama positif apa yang terjadi? Tarik-menarik atau tolak-menolak? Tepat sekali. Tolak-menolak. Jadi yang dirasakan sini B, F, B, A. Terus yang di sini F, A, B. Jadi itu ya arahnya ya. Nah, sekarang bagaimana dengan besar gaya kolom yang dirasakan oleh kedua muatan? Nah, sekarang kita inventariskan satu-satu informasi dari soal kita. Yang pertama, QA-nya, muatan A-nya itu besarnya 2 μ kolom. Atau sama dengan 2 dikali 10 pangkat minus 6 kolom. Jadi 1 μ kolom itu nilainya sama dengan 1 dikali 10 pangkat minus 6 kolom ya. Berikutnya Q2-nya. Q2-nya sama dengan 4 μ kolom. 4 μ kolom kita ubah menjadi kolom itu menjadi 4 dikali 10 pangkat minus 6 kolom. Nah, setelah itu apa lagi yang diketahui? Terpisah sejauh 1 cm. Artinya jarak antar kedua muatan. Simbolnya adalah R. Itu nilainya adalah 1 cm. 1 cm itu kalau dirubah ke meter menjadi 10 pangkat minus 2 meter. Selain itu ada informasi lain, nilai K, konstanta. Konstantanya itu nilainya sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 kolom pangkat minus 2. Sekarang yang ditanyakan adalah gambar gaya kolom yang dirasakan. Berarti kita cari F. F-nya berapa ya? Nah, ini ada dua ya, FAB dan FBA. Nilai FAB itu sama dengan nilai FBA. Ya, jadi FAB sama dengan FBA. Nah, itu nilainya sama dengan berapa? Itu nilainya sama dengan K, Q, A, Q, B dibagi dengan R pangkat 2. Oke, kita selesaikan di sebelah ya. Jadi di sini kita dapatkan hasil coba kita lihat anak-anak. F sama dengan K, QA, QB dibagi R pangkat 2. Nah, masukkan nilainya ya. K itu 9 kali 10 pangkat 9 dikali QA 2 dikali 10 pangkat minus 6 dikali QB. QB itu 4 dikali 10 pangkat minus 6 juga dibagi dengan R pangkat 2. R-nya 10 pangkat minus 2. Berarti di sini 10 pangkat minus 2 dikuadratkan. Yuk kita kumpulkan dulu ya. 9 dikali 2 dikali 4. Ya kan? Dikali 10 pangkat 9 positif. Di sini minus 6. Di sini juga minus 6. Baru dibagi dengan
10 pangkat minus 2 dikuadratkan minus 4. Nah, sekarang 9 dikali 2, 18. 18 dikali 4, berapa? 72, ya. Jadi di sini 72 dikali dengan 9 dikurang 6 berapa? Positif 3. Positif 3 dikurang 6 lagi, minus 3. Berarti 10 pangkat minus 3. Nah, ini kan dibagi dengan 10 pangkat minus 4. Kalau dibagi 10 pangkat minus 4, kalau kita ubah jadi perkalian menjadi 10 pangkat positif 4. Berarti di sini positif 4. Berarti nilai yang dihasilkan anak-anak itu sama dengan 720 Newton. Gimana? Gampang bukan? Tidak sulit ya, asal anak-anak mau pelan-pelan mempelajarinya dengan baik. Oke? Nah, sekarang kita coba mengulang sedikit ya. Kita mengulang sedikit dari yang sudah kita kerjakan tadi. Jadi kita mau cari besar FAB. FAB nilainya sama dengan FBA, sama dengan K dikali QA dikali QB dibagi dengan R kuadrat. Masukkan nilai K-nya 9 kali 10 pangkat 9, dikali 2 kali 10 pangkat minus 6, dikali 4 kali 10 pangkat minus 6, dibagi 10 pangkat minus 2 dikuadratkan. Sehingga menjadi 720 Newton. Oke, lanjut ya kita. Oke, sekarang soal berikutnya nih anak-anak. Kita bikin lebih menantang ya. Kalau tadi 2, sekarang ada 3 nih muatannya. Ya, coba diperhatikan. 3 muatan titik membentuk posisi segitiga sama sisi. Pada gambar berikut ini. Jadi ada Q1, Q2, Q3. Jarak antar ketiga muatan itu sama, 30 cm. Nah, jika Q1 sama dengan minus 10 mu kolom, Q3 dan Q2 ternyata nilainya sama 4 mu kolom, K-nya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2, kolom pangkat minus 2, ditanyakan berapa resultan gaya yang bekerja pada muatan Q1. Ada tambahan informasi, 1 mu itu sama dengan 10 pangkat minus 6. Ini pilihan ganda. Ayo kita coba-coba tebak-tebak dulu nih. A, B, C, D, E. Ya, namanya juga fisika. Jangan diterawang, tetapi dihitung dengan benar. Kita coba hitung ya, anak-anakku. Nah, sekarang 3 muatan membentuk posisi segitiga sama sisi seperti pada gambar. Nah, yang ditanyakan adalah besar resultan. Resultan gaya yang bekerja pada Q1. Jadi kita mau cari yang di sini nih. Yang di Q1 punya. Ya. Nah, saya mulai. Q1 ini kan berinteraksi dengan Q2 dan Q3. Sekarang bagaimana interaksi antara Q1 dengan Q2? Q1 negatif, Q2 positif. Berarti akan terjadi tarik-menarik. Oke, di sini ada gaya nih. F1, 2. Gaya kolom interaksi antara Q1 dan Q2. Sekarang bagaimana dengan Q3? Apakah ada interaksi dengan Q1? Tentu saja ada ya anak-anak. Sehingga ada juga. Di sini F1, 3. Nah, berarti Q1 itu merasakan 2 gaya. F1, 2 dan F1, 3. Akan ada resultan gaya dong yang bekerja. Nah, ternyata kedua gaya ini membentuk sudut. Nah, kira-kira sudutnya berapa? Oh, kita kasih alfa aja ya. Kira-kira sudutnya berapa ya? Kalau dari informasi yang diketahui adalah segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi ya, anak-anak itu berarti sudut-sudutnya nanti semuanya itu sama. Berapa besarnya? Tepat sekali, 60 derajat. Jadi di sini 60 derajat. Nah, sekarang yuk kita selesaikan ya. Resultan gayanya berapa? Nah, untuk mencari resultan gaya yang dirasakan oleh F12, F13 kita menggunakan persamaan resultan gaya. Saya tulis di sebelah kanan dulu biar lebih gampang nanti kita mencarinya. Perhatikan ya anak-anakku sekalian. Resultan gaya yang dirasakan oleh muatan 1 adalah F12 kuadrat ditambah F13 kuadrat ditambah 2 kali F1 F2 cos alfa. Ya,
Kita harus cari F12, kita harus cari F13, kita cari alfa, cos alfa, maka nanti hasilnya diketahui. Oke, karena belum kita cari dulu ya di sebelah sananya, biar lebih mudah. Oke, sekarang saya mulai. Kita mulai dari F12. F12 itu nilainya sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi dengan R12. Nah, sekarang kita lihat dulu ya. K-nya berapa ini K-nya? K-nya 9 dikali 10 pangkat 9. Q1-nya mana? Q1-nya ini nih, minus 10 mu kolom. Kita rubah dulu ya. Q1 itu sama dengan 10 mu kolom. Berarti sama dengan 10 dikali 10 pangkat minus 6 kolom. Terus Q2 ternyata nilainya sama dengan Q3, yaitu 4 mu kolom. Itu berarti nilainya sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Nah, R-nya, R12, ternyata sama dengan R13, yaitu 30 cm. Atau 3 kali 10 pangkat min 1 meter. Nah, informasi ini yang kita mau masukkan. Oke, mulai. Q1 berapa? 10, Bu. Oke, 10 dikali 10 pangkat minus 6. Bagaimana dengan Q2? Q2 ternyata 4 dikali 10 pangkat minus 6. Dibagi dengan R12. R12 nilainya 3 kali 10 pangkat minus 1 dikuadratkan. Ya, nah sekarang kita tinggal hitung nih. Kalau ibu sih lebih senang mengumpulkannya dulu ya. 9 dikali 10 dikali 4 dikali 10 pangkat 9 dikurang 6 dikurang 6 dibagi dengan R. R dikuadratkan berarti 3 dikuadratkan 9. 10 pangkat min 1 dikuadratkan 10 pangkat min 2. 9 dibagi 9, 1. 1 dikali 10, 10. 10 dikali 4, 40. Berarti di sini 40 dikali 10 pangkat 9 dikurang 6, 3. 3 dikurang minus 6, minus 3. 10 pangkat minus 3. Minus 3 dibagi 10 pangkat minus 2. Nah, ini kan minus 2 bisa naik ke atas jadi plus 2. Berarti 40 dikali 10 pangkat minus 1 atau sama dengan 4 Newton. Berarti F12 nilainya sama dengan 4 Newton. Sekarang kita mau cari F13. Coba perhatikan ya anak-anak. F13. F13 itu sama dengan K Q1, Q3 dibagi R13 kuadrat. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nilai K sama. Q1 sama. Q2 dan Q3 ternyata nilainya sama. Begitupun dengan R-nya. R12 sama dengan R13. Artinya nilai F13 sama dengan nilai F12 yaitu 4 Newton. Sudah dapat F12, sudah dapat F13. Sekarang kita cari resultan gaya yang bekerja ya. Oke, kita kerjakan di sebelah sini nih. Oke, kita masukkan ya nak ya. Sekarang F12 berapa? 4 Newton. 4 kuadrat. F13 juga 4 Newton. Ditambah 2 dikali 4 dikali 4. Cos alfa. Berapa tadi alfa? Digambar 60 derajat. Ya, jadi sini 60 derajat. Oke, kita selesaikan ya anak-anak. 4 dikuadratin berapa? Tepat sekali 16. Jadi 16 tambah 16 ditambah 2 dikali 16. Cos 60 berapa? Tepat sekali, setengah. Nah, ini dengan ini sama dengan 1. Jadi kita punya akar 16 ditambah akar 16 ditambah 16. Berarti nilainya sama dengan akar 16 tambah 16, 32. 32 ditambah 16, 48. Akar 48 Newton. Itu dia hasilnya.
Gimana anak-anakku? Sudah lebih gampang kan menyelesaikannya? Lebih mudah. Yang penting semangat untuk mengerjakannya. Oke, Ibu ulang sedikit ya. Jadi cari dulu arahnya, ternyata membentuk sudut. Kalau membentuk sudut, resultan gaya menjadi F1 2 kuadrat ditambah F13 kuadrat ditambah 2 kali F12 dikali F13 dikali cos alfa. Cari dulu F1-nya, F12, cari lagi F13. Selesai deh. Gimana? Mudah kan anak-anak? Nah, sekarang tugas berikutnya menantang anak-anak untuk menyelesaikan bersama. Ya, ini jawabannya akar 48. Nah, sekarang soal yang ketiga. Ini latihan soal spesial buat anak-anak yang lagi join sama Ibu di kelas kita pada hari ini. Nah, ini adalah soal ujian nasional tahun 2013. Coba diperhatikan soalnya, ada 2 buah muatan, A dan B, berjarak 4 cm. Nah, sekarang pada saat kondisinya seperti ini, gaya yang dirasakan 45 Newton. Nah, sekarang ternyata A digeser ke kanan. Ya, jadi ke kanan berarti mendekati B. Berarti terjadi jaraknya berbeda. Tadinya 4 menjadi 3. Nah, sekarang ditanyakan gaya tarik-menarik yang bekerja pada kedua benda sekarang berapa? A 45 Newton, B 60 Newton, C 80 Newton, D 90 Newton, dan yang terakhir E sama dengan 120 Newton. Ayo, ada yang mau mencoba menjawab? Nah, ayo anak-anak mengerjakan di kelas bersama dengan teman, dibantu dengan Bapak Ibu guru pendamping yang ada di sekolah, sambil juga sama-sama lihat nih. Siapa tahu nanti ada bagian-bagian yang oh iya benar, oh iya harusnya seperti itu. Oke, kita coba ya. Nah, kita mulai dulu menggambarkan ya. Kondisinya tuh ada 2 anak-anakku. Ada kondisi 1, ada kondisi 2. Nah, kondisi 1, kondisi 1 dan kondisi 2. Saya pisahkan dulu ya. Jadi kondisi 1 itu QA-nya sama dengan 8 mu kolom atau sama dengan 8 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Terus gaya tarik menariknya F1 kondisi 1 itu katanya 45 Newton. Nah, jaraknya adalah 4 cm. R1-nya sama dengan 4 cm atau sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 2 meter. Dan nilai K itu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 kolom pangkat minus 2. Nah, kondisi kedua itu ada yang sama. QA-nya sama, 8 kali 10 pangkat minus 6 kolom. R-nya beda nih. R kondisi kedua adalah sudah bergeser 1 cm ke kanan. Berarti sudah menjadi 3 cm atau 3 kali 10 pangkat minus 2 meter. K-nya tetap sama dong. K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 kolom pangkat minus 2. Nah, yang di sini ditanyakan F2-nya berapa? Nah, anak-anak kan tahu ya, kalau kita mau cari F2 itu persamaannya menjadi apa? Persamaannya menjadi F2 sama dengan K QA QB dibagi R2 kuadrat. Coba perhatikan, K-nya ada, QA-nya ada, R2-nya ada. Ternyata QB-nya nggak ada. Kira-kira dapat dicari atau diketahui dari mana? Betul, kita harus lihat kondisi 1. Karena di kondisi 1 akan dilihat, dapat dihitung nilai QB-nya. Coba kita lihat ya anak-anak. Nah, F1 kan nilainya sama dengan K, QA, QB dibagi R1 kuadrat. F1 ada, K-nya ada, QA ada, R1 ada, QB-nya bisa dicari. Cara cari QB-nya gimana? Gini nih, QB sama dengan, ini dikali ya. Jadi F1 dikali
R1 kuadrat dibagi K Ki A. Itu dapat Ki B. Nah, kita masukkan nilainya ya. Berarti Ki B itu sama dengan F1. F1 berapa? 45. Oke. R1 kuadrat berapa? R1 itu 4 kali 10 pangkat minus 2. Berarti dikuadratin ya. 4 dikuadratin 10 pangkat minus 2 dikuadratin berarti minus 4. Dibagi K. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Terus dikali dengan Ki A. Ki A-nya 8 dikali 10 pangkat minus 6. Nah, kita selesaikan yang bisa diselesaikan dulu ya. 45 dibagi 9, 5. Simpan ya. 4 pangkat 2 kan ini 16. 16 dibagi dengan 8 jadi pinter banget 2. Jadi 5 dikali 2 10. 10 dikali 10 pangkat 4 dibagi 10 pangkat 3. Sorry, ini ada minusnya. Ya. Nah, sekarang 10 pangkat 3 bisa dipindahkan ke atas menjadi 10 pangkat minus 3. Sehingga menjadi 10 dikali 10 pangkat min 4, min 3, min 7 kolom. Nah, nilai ini nih yang dimasukkan ke dalam persamaan kita berikutnya. Ya, oke, sekarang kita coba menyelesaikannya dulu ya, yang di sebelah sana ya. Oke, nah kita cari dulu F2 sama dengan K, Ki A, Ki B dibagi dengan R kuadrat ya. Berarti sama dengan K-nya berapa? 9 dikali 10 pangkat 9 dikali dengan Ki A. Ki A-nya mana ya? Oke, itu 8 dikali 10 pangkat minus 6 dikali Ki B. Ki B-nya berapa? Nih baru diketahui, baru didapat ya. 10 dikali 10 pangkat minus 7. Dibagi dengan R pangkat 2 kuadrat. Mana R2-nya? Ini, 3 kali 10 pangkat minus 2. 3 kali 10 pangkat minus 2 kita kuadratin. Ayo sampai di sini udah ada yang dapat jawabannya? Kalau sudah ada, kita keep dulu ya sampai selesai biar bersamaan. Oke, sekarang kita kumpulkan. 9, 8, 10 dikali 10 pangkat 9. Di sini dikurang 6, dikurang 7, dibagi 3 dikuadratin 9. 10 pangkat minus 2 dipangkatin 2, 10 pangkat minus 4. Nah, sekarang ini sama dengan 1. Berarti 8 dikali 10, 80. 80 dikali 10 pangkat 9 dikurang 6, 3. Dikurang 7 minus 4. Nah, minus 4 dengan minus 4 berarti 0 kan ya. 10 pangkat 0 kan 1. Jadi 10 pangkat 0 berarti sama dengan 8. Sama dengan 80. Langsung aja 80 Newton. Yeay, SMA 2 Wajo menjawab 80 Newton. Wow, luar biasa SMA 2 Newton. Keren ya, keren. Selamat buat SMA 2 Wajo tadi ya. Oke, nah buat yang lain tenang. Ya, yang lain tenang, masih ada soal berikutnya yang mau kita selesaikan. Oke, tapi sebelumnya saya mau sapa dulu nih anak-anak yang bergabung dengan kita SMA apa saja yang bergabung siang hari ini. Kakak operator akan kita lihat. Oh, halo SMA 2 Wajo. Halo SMA 2 Wajo. Yeay, wih semangat. Halo kelas 12 IPA 1. Ini sekolahnya tidak jelas SMA mana nih. Yang dinding kelasnya warna orange. Halo. Ya, dia notice juga nih. Oke. Halo juga buat SMA 7 Goa. Halo SMA 7 Goa. Ih, warnanya keren banget ya, degradasinya tuh ada gelap-gelap, ada gimana gitu ya. Halo SMA 9 Luwu juga.
Nah, ada ini, bagus nih kelasnya nih, suka juga nih lihat kelasnya nih. Dindingnya ada warna pinknya, ada warna hijaunya. Halo, notice nggak ya? Notice nggak ya kalau dinding kelasnya warna hijau muda dengan pink? Halo, ada yang notice. Oke, ada SMA 3 Lu juga. Nah, anak-anak semangat ya, karena kita masih punya beberapa soal yang menantang untuk diselesaikan. Yuk kita lanjut ya. Tadi jawabannya berapa? 80 Newton. Oke, good. Sekarang ini latihan soal kita yang kedua. Tapi ini untuk dikit buat anak-anakku menjadi soal tantangan berikutnya. Sebuah partikel 10 mu kolom diletakkan pada garis hubung dan di antara partikel bermuatan itu ada minus 18 dan ada minus 8, jaraknya 1 meter. Nah, kira-kira di mana nih diletakkan 10 agar dia tidak merasakan gaya? Nah, saya bantu dulu ya untuk menyelesaikannya, nanti diselesaikan bersama teman-teman dan guru pendamping di sekolah. Jadi gini nih, ceritanya soal ini nih gini nih nak. Ada 1 minus 18. Terus di sini minus 8. Kan nanti ada satu muatan nih ditaruh di tengah. Katanya letaknya itu di mana? Sehingga yang dirasakan oleh ini, gayanya yang dirasakan adalah 0. Kira-kira di mana? Nah, ini menjadi tugas buat anak-anakku sekalian menyelesaikannya nanti barengan teman dan guru pendamping di sekolah ya. Karena kita mau lanjut nih, ada materi yang penting juga, yaitu pemanfaatan hukum kolom atau gaya kolom dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hukum kolom dalam kehidupan sehari-hari itu banyak dimanfaatkan. Yang pertama, coloring velg. Jadi kalau velgnya di suatu pabrik itu menggunakan prinsip hukum kolom. Kenapa? Karena aerosol yang keluar dari penyemprotan ini akan menimbulkan atau menghasilkan muatan negatif. Sedangkan pada peleknya itu nanti diberikan muatan positif. Ingat ya, kalau ada positif, ada negatif, tarik-menarik. Nah, kalau terjadi tarik-menarik, nanti catnya itu sempurna menempel di pelek. Jadi bagus dan rapi, tahan lama pula. Ya, jadi itu contohnya, coloring velg. Berikutnya, coba perhatikan gambar berikut. Kalau ada yang bilang, wah penunjuk arah mata angin ya nih Bu ya. Jangan lihat yang itunya, lihat sebelahnya. Nah, itu penangkal petir. Penangkal petir juga itu adalah pemanfaatan hukum kolom dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa bisa demikian? Karena gini, pada saat terjadi petir, langit itu penuh dengan muatan negatif. Nah, penangkal petir ini akan bermuatan positif untuk tarik-menarik, jadi nanti akan ada menangkap, setelah itu akan dialirkan ya melalui penangkal petir itu akan dialirkan ke grounded. Jadi ke tanah sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Jadi bisa aman terkendali ceritanya. Ya. Nah, itu yang kedua tuh. Jadi yang pertama mewarnai pelek atau mewarnai dengan semprotan itu pemanfaatannya. Yang kedua penangkal petir. Nah, yang ketiga, ini saya yakin semua anak-anak pernah pergi ke toko ini, pernah melakukan ini. Itu adalah apa? Eng-eng. Fotokopi. Pasti semua pernah fotokopi kan? Entah fotokopi catatan, KTP, raport, ya kan? Ternyata mesin fotokopi itu juga di dalamnya adalah pemanfaatan dari hukum kolom, ya. Kira-kira gini cara kerjanya. Jadi di dalam mesin fotokopi itu ada namanya plat film. Nah, plat film itu nanti dialiri oleh kawat berarus sehingga dia kawat bermuatan sehingga nanti peleknya itu bermuatan positif. Ya. Nanti tinta dari mesin fotokopi itu bermuatan negatif sehingga tarik menarik ya. Nanti ada proses di dalamnya, sehingga tinta itu nanti akan lengket di dalam kertasnya. Jadi seperti itu. Jadi menggunakan prinsip dari hukum kolom. Nah, banyak kan pemanfaatan dari hukum kolom dalam kehidupan sehari-hari. Selain soal tadi, ada satu soal lagi yang menjadi tugas mandiri untuk anak-anakku semua diskusikan bersama rekan di tempatnya, maksudnya di kanan kiri tempat duduknya, dan bisa didiskusikan juga dengan guru pendamping di sekolah. Ini dia tugas mandirinya. Carilah salah satu alat yang menggunakan prinsip gaya kolom. Kemudian dituliskan bagaimana pemanfaatannya. Contoh yang tadi ya, oh dalam penangkal petir begini.
pewarna atau pengecat pelek begini, dalam fotokopi begini. Tetapi anak-anak harus mencari contoh lain selain yang 3 tadi kita sudah pelajari. Setelah itu dituliskan pemanfaatannya, ya. Setelah itu, di-share informasi itu kepada teman-teman, bisa berupa presentasi. Presentasinya bebas menggunakan PPT atau menggunakan aplikasi lainnya boleh. Atau bisa juga dalam bentuk video. Bisa juga dalam bentuk brosur atau pamflet atau majalah dinding. Apapun yang anak-anakku sukai. Ingat ya, contoh alat yang menggunakan prinsip hukum atau gaya kolom. Terus, tidak boleh dari 3 tadi yang sudah kita bahas. Gampang kan? Oke deh. Well, anak-anak, kita masuk ke dalam bagian kesimpulan. Kita ulang. Bunyinya hukum kolom apa aja ya? Apa yang mempengaruhi ya? Rumusnya apa ya? Pemanfaatannya apa ya? Kita mulai satu-satu. Kalau ada yang ingin menjawab atau ingin menyimpulkan apa pengertian dari hukum kolom, apa persamaannya, atau apa contohnya, boleh raise hand ya. Oke, pengertian hukum kolom. Hukum kolom adalah, gaya kolom adalah gaya interaksi, gaya yang timbul akibat interaksi antara 2 muatan atau lebih, di mana muatan itu mengandung muatan listrik. Nah, gayanya bisa saja tarik-menarik ataupun tolak-menolak. Nah, pada hukum kolom ini tergantung oleh 2 hal. Yang pertama, besar muatan. Semakin besar muatan, ya, semakin besar pula gaya kolomnya. Semakin jauh jarak antar muatan, maka gaya kolomnya semakin kecil. Well, bagaimana dengan persamaan hukum kolom? Ada yang mau mencoba menjawab? Wah, kedengaran dari sini teriak F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Tepat sekali. Jadi persamaan untuk hukum kolom atau gaya kolom adalah F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Dan yang terakhir contoh pemanfaatan hukum kolom. Tadi kita sudah sama-sama membahas 3 ya. Mesin fotokopi, penangkal listrik, dan satu lagi pewarna ya. Pewarna pelek. Nah, kalau anak-anakku di awal mengingat bahwa ada tuh kegiatan yang sering kita lakukan. Gosok-gosok penggaris, ingat ya. Terus ditaruh di atas potongan kertas dan potongan kertasnya itu naik ke atas. Nah, itu sesuai juga dengan pembelajaran materi kita hari ini. Jadi pada saat anak-anakku menggesek atau menggosok penggaris plastik ya, mika itu penggarisnya akan bermuatan negatif. Dan dia akan menarik potongan kertas yang bermuatan positif sehingga naik deh ke atas. Oke, ternyata banyak hal di sekitar kita yang ada hubungannya dengan pembelajaran fisika. Jadi jangan takut, jangan ragu, dan terus maju untuk selalu mempelajari materi pembelajaran kita, pelajaran fisika. Oke anak-anak, tidak berasa ya, udah hampir 45 menit kebersamaan kita di program Smart School untuk mata pelajaran fisika. Itu artinya ibu harus undur diri dulu. Maaf kalau ada salah-salah kata. Dan ketemu lagi di perjumpaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki.